Berikut adalah beberapa materi promosi kesehatan oleh Syifa Kennedy. Silahkan ditonton ya, semoga bermanfaat. 5 cara menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama, kontrol tekanan darah. Ketika tekanan darah tidak terkontrol dan cenderung tinggi, terutama bila dialami dalam jangka waktu yang lama, bisa merusak pembuluh darah ginjal dan mengganggu kerja ginjal. Yang kedua, mengontrol gula darah. Jika gula di dalam darah tinggi, ini juga bisa merusak pembuluh darah ginjal. Ginjal menjadi bekerja lebih ekstra untuk membuang sisa gula yang berlebih di darah tadi melalui urin. Bahkan pada akhirnya bisa menyebabkan gagal ginjal. Yang ketiga adalah mencukupi kebutuhan cairan atau minum yang cukup ya guys, karena air itu juga membantu ginjal untuk membuang limbah-limbah hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh lagi, dan mineral yang terkandung dalam air juga bisa membantu ginjal menjaga elektrolit dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Konsumsi obat dan vitamin harus sesuai aturan karena banyak obat-obatan yang diproses di ginjal. Cara yang kelima adalah stop merokok. Ketika misalnya racun di rokok ini masuk ke dalam pembuluh darah kita, itu juga akan bisa masuk ke aliran darah ginjal. Pembuluh darah di ginjal juga terganggu. Kalau menurut kamu bermanfaat, kamu bisa bantu share video ini. Jangan sampai kamu menderita anemia yang bikin kamu mengalami gejala 5L. Kamu akan gak bersemangat mencapai mimpi-mimpi kamu dan mengeksekusinya. Aku akan kasih 5 tips cara mencegah anemia biar kamu semangat dan produktif menjalani hari. Yang pertama dari makanan nih, cukupi kebutuhan zat besi kamu dengan memakan makanan yang kaya akan zat besi. Hindari minuman berkafein, karena kandungan kafein bisa menghambat penyerapan zat besi. Bisa dibantu dengan minum tablet penambah darah. Juga bisa mengkonsumsi vitamin B12. Karena vitamin ini membantu menjaga saraf dan penting membantu membentuk sel darah merah. Tapi lebih bagusnya itu teman-teman langsung makan makanan yang mengandung vitamin B12 itu sendiri. Jaga kesehatan dengan aktivitas fisik atau olahraga ya. Nggak usah olahraga yang terlalu berat ya. Sesuaikan juga dengan kondisi fisik kamu. Itu dia 5 tips dari aku. Semoga teman-teman bisa sehat, bebas dari anemia, dan bisa mewujudkan segala impiannya di awal tahun 2022 ini. Halo, teman-teman di sini ada yang masih bingung nggak tentang SPF 20, 30, 40, 50? Itu apa ya maksudnya? Perbedaannya apa sih? Yuk kita bahas satu-satu ya. Nah, kita tahu dulu nih, SPF itu adalah kepanjangan dari Sun Protector Factor, di mana dirancang untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Karena biasanya normal kulit manusia bisa bertahan di bawah sinar matahari sekitar 10-15 menit tanpa perlindungan. Sehingga kalau lebih dari itu, kulit perlu mendapatkan perlindungan dari produk tabir surya atau SPF ini. Nilai SPF yang terkandung dalam sebuah produk menentukan berapa kali waktu yang dibutuhkan untuk melindungi kulit. Jadi, produk yang mengandung SPF 30 akan memberikan ketahanan selama 10 menit dikali 30, yaitu 300 menit atau selama 5 jam. Jadi, secara singkat, semakin tinggi nilai yang tercantum, maka semakin lama perlindungannya. Oke, jadi kalau sekarang jangan lupa pakai sunscreen minimal 2 ruas jari ya. Halo semuanya, Syifa Kennedy di sini. Duh, ada bintil seperti ini di mata yang muncul tiba-tiba. Kira-kira ini apa ya namanya? Nah, itu namanya hordeolum ya. Kalau orang awam nih bilangnya bintitan. Penyebab terseringnya karena infeksi bakteri dan biasa mengenai satu kelopak mata. Bisa di bagian atas, bisa di bagian bawah. Sebenarnya hordeolum ini bukan kondisi serius, tapi hordeolum tersebut ini bisa menjadi keras yang berubah menjadi kalazion namanya guys. Seperti ini. Selain itu, biasanya juga dibutuhkan minum antibiotik atau salep yang dioleskan pada hordeolumnya. Yang paling penting tuh ini ya, jangan sampai nggak mengompres matanya. Karena kalau udah keras, itu harus di black ya, harus dioperasi kecil untuk mengeluarkan bintil tersebut yang sudah keras. Halo, Syifa Kennedy di sini. Teman-teman pernah dengar nggak istilah medis kolelithiasis? Ya, kolelithiasis ini adalah batu empedu, yaitu terbentuknya endapan kristal, bisa di kandung empedunya sendiri atau di saluran empedunya. Batu ini berpotensi untuk mengganggu cairan yang harusnya dialirkan di cairan empedu itu ke usus untuk memetabolisme atau mencerna lemak yang kita makan misalnya. Ada beberapa faktor resiko seseorang yang bisa terkena dari batu empedu ini. Yang pertama adalah perempuan. Perempuan mempunyai faktor resiko 2-3 kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Faktor risiko yang kedua yaitu usia di atas 40 tahun. Yang ketiga, berat badan berlebih atau obesitas nih guys. Selanjutnya adalah orang-orang yang sangat suka dan terlalu berlebih mengkonsumsi lemak dan kolesterol ya. Juga orang yang jarang makan sayur, yang males makan sayur karena seratnya kurang.
Halo, Syifa Kennedy di sini. Pernah nggak sih teman-teman merasakan gejala kesemutan? Pasti pernah ya semuanya. Biasanya bersifat ringan dan sementara. Misalnya nih, kalau kamu terlalu lama duduk bersila karena saraf-saraf di kaki tertekan, kamu kesemutan ya, merasa kram, kebas gitu ya. Untuk mengatasinya biasanya mudah ya, tinggal kamu mengubah posisi biar kakinya nggak tertekan lagi. Tapi pada kondisi tertentu, kesemutan ini ada yang gejalanya itu berat, dialami berulang bahkan dalam jangka waktu yang lama. Pada kondisi tersebut, terkadang rasa kesemutan juga bisa diikuti dengan rasa nyeri, rasa kebas, dan juga kelemahan otot. Hati-hati, gejala kerusakan saraf atau yang dinamakan neuropati perifer menyerang pada saraf yang ada di kaki dan tangan. Penyebabnya bisa bervariasi, kondisi infeksi yang berlangsung lama, trauma berulang pada tempat yang sama, dan beberapa penyakit seperti penyakit diabetes atau hipertensi. Periksakan ke dokter jika kamu mengalami gejala tersebut ya. Halo, Syifa Kennedy di sini. Pernah nggak sih teman-teman di sini merasakan perutnya kembung? Pasti nggak nyaman sekali ya. Nah, ternyata perut kembung ini juga sangat berpengaruh terhadap makanan yang tadinya kalian makan loh. Ada beberapa makanan yang bisa mencetuskan perut kembung. Yang pertama, makanan yang tinggi natrium tapi rendah serat. Misalnya nih, kalian makan mie instan, terus banyak kuah tapi nggak ada sayurnya misalnya. Dan penting bagi teman-teman untuk mengecek berapa kadar natrium dari makanan kemasan yang kalian makan ya, biar konsumsi harian natrium yang seharusnya tidak berlebih. Yang kedua, produk olahan susu. Yang ketiga, makanan yang tinggi lemak. Jadi, agar perut kembung terhindarkan, hindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak secara berlebihan ya. Halo, Syifa Kennedy di sini. Sebenarnya kayak susu segar, yogurt, keju memang tinggi protein dan kalsium ya. Namun bagi orang yang mengalami intoleransi laktosa, mengonsumsi produk yang berbahan dasar susu yang mengandung laktosa bisa mengganggu pencernaan. Intoleransi laktosa itu adalah gangguan pencernaan karena tubuh nggak bisa mencerna laktosa. Di mana laktosa ini ada di kandungan minuman atau makanan seperti susu dan produk olahannya. Laktosa ini harusnya dicerna oleh enzim laktase, tapi pada penderita intoleransi laktosa, tubuh tidak menghasilkan laktase ini dalam jumlah yang cukup. Akibatnya perut terasa kembung, mules, bahkan bisa mengalami diare. 5 cara menjaga kesehatan mata. Yang pertama, periksakan mata secara rutin, setidaknya 2 tahun sekali. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi yang mengandung vitamin A, C, vitamin E, dan juga lutein, serta omega 3. Selanjutnya, hindari penggunaan gawai atau smartphone terlalu lama, dapat menyebabkan mata lelah loh guys, jadi ini perlu dihindari ya. Keempat, hindari paparan sinar ultraviolet langsung ke mata, pakai kacamata hitam ya guys. Sebisa mungkin jangan gunakan soft lens lebih dari 8 jam, bisa menyebabkan mata kering, iritasi, serta infeksi.